فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Maka kita coba kutip firman Allah Subhanahu wa taala misalnya yang disebutkan dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 pada ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Ayat ini patut jadi renungan buat siapapun dari kaum muslimin, khususnya adalah kepada para pemimpin dan pejabat. Allah mengatakan apa? Kalau kami ingin membinasakan, menghancurkan sebuah negeri, bukan hanya negerinya yang dihancurkan, termasuk orang-orang yang ada di negeri tersebut, penduduk-penduduknya, rakyatnya, masyarakatnya, yang baik ataupun yang tidak baik, yang kaya ataupun yang miskin, semuanya akan dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami akan menghancurkan dan membinasakan negeri tersebut dan akan datang azab itu dengan segera, maka kami akan mengutus, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengutus terlebih dahulu orang-orang yang menyerukan kebaikan, yang mengajak kepada kemaslahatan, perbaikan, yaitu agar orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran berhenti dari kemaksiatannya. Allah mengatakan amarna mutrafiha, kami akan perintahkan, tentunya melalui para dai-dai, para ustadz-ustadz, orang-orang yang menyampaikan seruan-seruan agama, mengajak kepada al-mutrafun. Siapa yang dimaksud dengan al-mutrafun? Di dalam tafsir para ulama kita mendapati ternyata makna al-mutrafun ini terbagi menjadi 3 jemaah sekalian. 3 makna al-mutrafun semuanya kompilasi dari makna al-mutrafun yang termasuk orang-orang yang harus dinasehati, yang harus diingatkan. Yang pertama yang dimaksud dengan al-mutrafun, secara bahasa al-mutrafun adalah orang-orang yang hidup dalam kemewah-mewahan. Orang yang hidup di dalam kekayaan yang berlimpah secara bahasa, ya, orang yang hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam kesenangan dan kenikmatan. Maka Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah negara. Allah suruh dulu, yaitu kepada al-mutrafun, orang-orang yang memiliki kemewahan dan kekayaan di negeri tersebut, untuk melakukan ketaatan dan amal soleh. Dan yang paling utama serta paling agung dari semua ketaatan tentunya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai di antara mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik serta perbuatan-perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kalau mereka fafasaku fiha, kalau mereka justru tetap enggan mentaati Allah, mentauhidkan Allah, ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap berbuat kefasikan, maka saat itulah bencana, musibah, malapetaka siap-siap menimpa negeri tersebut. Yang kedua, yang dimaksud dengan al-mutrafun, kata para ulama adalah katsarnahum fiha wa sallatnahum bil imarah. Kami akan jadikan banyak penduduk di negeri tersebut orang-orang yang hidupnya mewah, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kekayaan dan kenikmatan. Bahkan Allah jadikan mereka sebagai pejabat-pejabat tinggi, pejabat-pejabat elit. Artinya di negeri tersebut orang miskinnya sedikit, lebih banyak orang yang hidupnya kaya, tetapi mereka semua adalah menjadi orang-orang yang berebut kekuasaan, berebut jabatan, berebut kedudukan tinggi. Dan yang ketiga, turunan dari makna yang sebelumnya, mereka adalah
al-jabbarun al-mutakabbirun al-mutanaimun alladzina attarathum an-ni'mah wa sa'atul 'aish. Ketika mereka menjadi pejabat-pejabat tinggi dengan kekayaan yang mereka miliki, apa yang terjadi? Mereka pun menjadi orang-orang yang berlaku sombong dan angkuh dengan kemewahan, dengan harta yang berlimpah ruah. Mereka merasakan kenyamanan hidup di dunia yang akhirnya mereka tidak lagi suka kepada orang-orang yang memberi nasihat kepada mereka. Mereka benci kepada pemberi-pemberi nasihat. Mereka tidak suka dinasihati karena mereka merasa hidup mereka sudah di dalam apa? Kenyamanan, kekayaan, kenikmatan. Maka ketika orang-orang seperti al-mutrafun ini telah tersebar merata di sebuah negeri, maka saat itulah azab dan malapetaka akan menimpa negeri tersebut. Sehingga jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita lihat dan bercermin bagaimana kondisi negara kita, negeri kita. Tentunya harapan kita adalah para pemimpin, para pejabat, orang-orang yang memiliki kekayaan dan kemewahan, mereka tidak termasuk orang-orang yang sombong. Mereka tidak termasuk orang-orang yang angkuh. Mereka tidak termasuk orang-orang yang menolak nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan setiap nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada para pemimpin-pemimpin negeri kita yang saat ini menjabat, mudah-mudahan bisa diterima oleh mereka, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati mereka untuk menerima nasihat-nasihat tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis 115, yaitu tentang fi mauqifin nasi minal munkar, tentang bagaimana sikap kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sebagai kaum muslimin ketika melihat adanya kemungkaran, khususnya kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu umara ta'rifuna wa tunkirun. Sesungguhnya nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang di satu masa munculnya para pemimpin-pemimpin yang kalian kenal akan kebaikan-kebaikannya, dan pada saat yang sama kalian juga mengingkari keburukan-keburukannya. Kalian tahu pemimpin itu ada kebaikannya, tapi di sisi lain dia juga ada keburukannya. Baik kebaikan yang bersifat personal ataupun kebaikan dalam bersifat kebijakan. Begitu juga keburukan yang terkait keburukan personalnya, pribadinya, ataupun keburukan yang terkait dengan kebijakannya sebagai pemimpin. Faman arafa bari'a, maka siapa yang mengenali keburukan pemimpin dan membenci keburukan tersebut di dalam hatinya, maka dia telah terbebas dari orang-orang yang tertuduh sebagai pendukung-pendukung pemimpin yang buruk. Waman ankara salima, dan siapa yang berusaha untuk mengingkari sesuai dengan kemampuannya dan tentunya sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan di dalam agama, maka dia adalah orang yang selamat, yaitu selamat dari dosa, selamat dari musibah. Walakin man radiya wa taba'a, akan tetapi siapa yang ridha dengan kebijakan pemimpin-pemimpin yang mana kebijakannya menyalahi syariat, atau dengan maksiat-maksiat dan kemungkaran-kemungkaran pemimpin tersebut, dan justru malah mengikutinya, menjadi followernya, mensupportnya dan sebagainya, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan dosa dan malapetaka. Ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian kepada para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi SAW, bermaksud ingin berinisiasi mencari jalan keluar atau memecahkan masalah kalau kemudian di satu masa muncul generasi yang seperti ini. Bagaimana kira-kira cara kita ya Rasulullah untuk menghadapi pemimpin seperti itu? Pemimpin yang menampakkan kemungkaran walaupun di sisi lain memiliki kebaikan.
Maka Rasulullah SAW ditanya, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, boleh enggak kalau sudah jelas keburukan mereka, kemungkaran mereka, kemaksiatan mereka, kebijakan mereka yang tidak pro rakyat dan kebijakan yang menyalahi ketentuan syariat, boleh enggak ya Rasulullah kita perangi mereka, kita angkat senjata untuk mereka, kita memberontak kepada mereka? Ini pertanyaan siapa? Para sahabat jamaah sekalian. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, la ma sallu, janganlah kalian melakukan hal demikian selama mereka mengerjakan salat. La ma sallu, selama mereka mengerjakan salat, maka jangan sekali-kali kalian melakukan tindakan yang tadi kalian sebutkan, yaitu ingin memberontak, ingin kemudian melakukan apa? Upaya-upaya melawan pemerintah secara terang-terangan, berperang dan menumpahkan darah. Itu tidak boleh. Jemaah sekalian dimulakan oleh Allah, hadis semacam ini banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, sangat banyak sekali. Dan ini menjadi akidah serta manhaj kita kaum muslimin yang berpegang teguh kepada ahlus sunnati wal jamaah. Bagaimanapun keadaan pemimpin kita, sejelek apapun mereka, selama mereka adalah muslim, meskipun dalam hal kebijakan politiknya banyak yang tidak pro rakyat, bahkan menyalahi ketentuan syariat, maka kita tidak mentaati kebijakannya tersebut, tapi kita tidak boleh untuk melakukan apa? Pemberontakan secara terang-terangan. Hadisnya sangat banyak. Tapi khawatir jemaah sekalian, zaman kita ini yang namanya kelompok orang-orang yang ingin terus-menerus menghembuskan api fitnah selalu ada. Sisa-sisa pemikiran kaum Khawarij tetap ada, tersebar di mana-mana. Apalagi kita di zaman media sosial, tanpa disadari, ketahuilah jemaah sekalian, ada penyusup-penyusup Khawarij di media sosial itu, melalui Facebook, melalui Instagram dan berbagai media sosial lainnya. Ada yang dimana setiap apa yang dipostingnya selalu mengarahkan kepada upaya memprovokasi manusia kepada pemberontakan kepada pemerintah dengan alasan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang as-sam'u wa ta'atu li ulil amr. Mendengar dan taat kepada ulil amr adalah ketika ulil amr itu menegakkan pemerintahan di atas syariat Islam. Sedangkan kalau pemerintahannya seperti di negara kita ini bukan syariat Islam, maka mereka tidak termasuk pemimpin yang harus didengar dan ditaati, kata mereka. Ini syubhat besar. Hati-hati, tidak demikian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah. Tidak demikian apa yang kemudian disampaikan kepada kita dari para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, mulai dari ulama-ulama generasi salaf, imam mazhab kita yang 4 dan seterusnya. Dan ketahuilah para hadirin dan hadirat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk penyimpangan pertama dan terbesar dari orang-orang Khawarij adalah mereka tidak pernah merujuk dan mengambil ilmu mereka kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap argumentasi mereka tidak akan pernah ditemukan, atau sangat sedikit sekali, atau kalaupun ada, argumentasi mereka berangkat dari perkataan sahabat, tapi itu dipelintir maknanya sesuai dengan keinginan mereka. Coba kita lihat misalnya dalam sejarah. Dalam riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah serta yang lainnya, peristiwa ketika Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi Khawarij. Kita tahu jumlah orang-orang Khawarij di masa Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib jumlahnya lumayan banyak, sekitar 1.200 orang. Muncullah seorang sahabat mulia yang merupakan sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berusaha mengembalikan mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan cara apa? Abdullah bin Abbas memberanikan diri untuk berdialog dan berdiskusi dengan kelompok Khawarij. Abdullah bin Abbas mengenakan pakaian yang terbaik, pakaian yang terindah, menyisir rambutnya, mengenakan minyak wangi, minta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu
untuk menemui orang-orang Khawarij. Ali takut, khawatir dengan apa yang akan menimpa Abdullah bin Abbas. Singkatnya, Abdullah bin Abbas datang menemui kelompok Khawarij. Jemaah sekalian, lihat perkataan Abdullah bin Abbas, dan inilah yang menjadi hujjah kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada orang-orang Khawarij, "Ji'tukum min 'indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fikum minhum ahad." Wahai orang-orang Khawarij, aku datang kepada kalian saat ini, hari ini, dari sisi para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maksudnya mewakili para sahabat yang saat itu masih banyak yang hidup. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang aku lihat ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi muncul pertamanya orang Khawarij itu, atau kelompok Khawarij ini, tidak ada satupun sahabat Rasulullah di antara mereka. Maka ini mengandung pelajaran, dari kalimat pertama ini mengandung pelajaran sebab terjadinya penyimpangan yang paling awal dalam Islam, keluarnya orang-orang dari garis Ahlussunnati wal Jamaah adalah ketika dia mulai meninggalkan argumentasi beragamanya dari generasi sahabat. Dia lebih condong kepada argumentasi para pemikir-pemikir barat, lebih condong kepada para pemikir-pemikir Yunani, lebih condong kepada para cendekiawan-cendekiawan kontemporer, tidak pernah mengutip perkataan dan hujah-hujah yang pernah datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah generasi yang telah ditasbihkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai generasi yang diridhoi, sebagai generasi yang terbaik. Kita lanjutkan. Maka Ibnu Abbas, saya ulangi perkataannya, tidak ada seorang pun di antara kalian sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Wa min 'indi ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga datang kepada kalian hari ini sebagai utusan dari Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan putra dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim nazal al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilih. Lihat hujjahnya Abdullah bin Abbas mengatakan kepada orang-orang Khawarij, wahai orang-orang Khawarij, tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah di antara kalian, sedangkan Al-Quran turun kepada mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih mengerti, lebih berilmu, lebih paham tentang masalah tafsir dari Al-Quran dan bagaimana mempraktekkannya. Karena kalian tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah, tentu pemikiran kalian ini jelas bukan dari para sahabat. Ketika pemikiran kalian, pemahaman kalian, akidah kalian tidak dari para sahabat, berarti akidah kalian bukanlah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini jelas ya Mas sekalian. Maka orang-orang hari ini, kalau kita misalnya dalam konteks bagaimana sikap kepada para penguasa, para pemimpin yang melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, kita mengatakan kita tidak taat pada kemaksiatannya, kemungkarannya, atau kebijakan-kebijakannya yang kontra syariat. Tapi kita tetap mendengar dan taat pada setiap kebijakannya yang itu tidak bertentangan dengan syariat. Kita dengar, kita taat. Kita tidak boleh melakukan pemberontakan. Bukan karena kita menyetujui sistem pemerintahan yang ada saat ini. Itu di luar konteks pembahasannya nanti. Karena kalau kita bicara dari sisi historis saja, sistem pemerintahan itu banyak sekali terjadi dinamikanya luar biasa. Sehingga itu hal lain pembahasannya. Tapi yang jelas akidah dan manhaj Ahlussunnati wal Jamaah selamanya adalah kita mendengar dan taat kepada para pemimpin selama pemimpin itu masih menunaikan salat dan setiap kebijakan-kebijakannya tidak bertentangan dengan syariat.